lambe lo awak. Jangan imam cope awak lambe nyilo pulang awak, nggak boleh. Awak lah angkeknya jadi imam. Jadi perlu saya pahami itu. Jadi kalau seandainya imam sudah duduk tahiyat, awak duduk. Imam lah salam, aku belum sampai bacaan kuliah Ustaz, ditanggung sama imam. Aku keroju paling loma itu jadi makmum. Sehingga saya kalau ceramah tengoklah Bapak Ibu. Begitu saya sampai pasti saya pilih di sana-sana. Supaya tak disuruh jadi imam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Kenapa ini yang pertama? Di dalam surat Al-Furqan ayat 6566 Allah mengatakan, walladzina yaqulu rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran. Lah doreh wak nunga itu. Apa yang Allah katakan ayat sebelumnya? Di ayat 63, wa ibadur rahman, kekasih-kekasih Allah. Jadi salah satu yang menjadi kekasih Allah, orang yang apabila berdoa tidak pernah lupa minta jauh dari neraka. Ikut tiap doa minta rosoki. Sudah mati, sudah bini. Karena jahanam itu luar biasa Pak dalam doa ini. Rabbana srif anna adzab jahannam. Rabb, jauhkan kami dari azab jahanam. Bagaimana azab jahanam itu? Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Jahanam itu seburuk-buruk tempat. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi kekasih Allah, mulai hari ini yuk tiap doa minta jauh dari azab jahanam. Di luar sholat tuh dia 6566 tadi. Rabbana srif anna azab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Di dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Neraka yang paling buruk adalah neraka jahanam. Sadu awak masuk Pak? Tidak. Apakah semua kami Pak Ustadz masuk neraka jahanam itu? Allah jelaskan di surah An-Nisa ayat 140. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi nari jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam bersama-sama. Bu, siapa yang masuk neraka jahanam itu? Orang munafik dan orang kafir. Dalam masjidnya ada nggak orang kafir? Tidak, orang kafir nggak mau ke masjid. Tapi dalam masjidnya ada nggak orang munafik? Kencang langsung bilang ada. Itu suuzon namanya itu. Allah. Orang kafir nggak ada di masjid Bapak Ibu. Karena orang kafir nggak bakal masuk masjid. Jangankan masuk masjid, bahkan ada tanah yang nggak boleh dia injak kok. Itu di surah At-Taubah Allah bilang kan, sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Jangan mereka masuk ke Masjidil Haram. Bukan masjidnya Pak, mulai dari tanah-tanah haram mereka tak boleh pijak. Tapi orang munafik sembahyang ini dengan awak, kadang samping awak itu toga. Kadang ada dulu yang rajin Pak, pokoknya datang turunnya ke masjid. Etong beretong nak pilkada, la ilaha illallah.
Hati-hati. Siapa orang munafik itu? Dalam hadis 3. Dalam Al-Quran An-Nisa 142 4. Berarti 7. Dalam hadis apa? Ayatul munafiki salasun. Orang munafik itu 3 cirinya. 1, bercakap dusta. 10 awak beleseng sama ini, Pak. Yang 9 tu belok sadunya. Ya, Bu. Oi. Yang kedua, berjanji mungkir. Janji bayar utang hari Sabtu. Jadi bayar itu. Mungkir. Yang ketiga, dipercaya berkhianat. Ini munafik. Jahanam tempatnya nih Bapak Ibu. Nah, An-Nisa 142 lebih gawat lagi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yang pertama, mereka menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Siapa yang dimaksud? Purba, pura-pura baik. Inilah gunanya pura-pura baik doh. Lah dibaca napa imam wak tadi? Oh, Bu. Surah apa ti sembahyang subuh dengan Pak Imam wak tadi? Oi. Nah, itu pasti bini imam yang tahu tuh. Surah Al-Waqiah. Tadi ada kalimatnya. Wa nahnu aqrabu minkum walakin la dek luar solat lupanya tuh. Ya. Kami ini lebih dekat dengan engkau, tapi kau tak nengok kami. Ditambah lagi yang paling dahsyat di surah Qaf. Merinding apa tuh, Pak? Inna khalaqnal insan. Kami telah menciptakan manusia. Wa nahnu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami tahu apa sami yang terbisi, akulah tahu, kata Allah Ta'ala. Dek aku ku lebih dokek dari urek lihi. Ngapa lo Pak pura-pura elok lo, Pak? Oh, Pak. Ai guno lo. Di Kota Tongah ha. Sampai Pekanbaru. Nelahi guno tu do. Ya. Kita butuh penilaian Allah, tak butuh penilaian jangan pura-pura elok. Kalau nak elok betul. Senang, Pak. Kalau nak jahat betul. Jangan nanggung-nanggung munafik namanya itu, Pak. Golak orang. Ya. Wa aqamus shalah. Orang munafik itu salat. Qamu kusala, tapi salatnya malas-malas. Bahkan ada yang lebih dikuatkan lagi, khususnya subuh ini jelas-jelas munafik. Asqalu ala salatil munafiki salatul isya wa subhi. 2 salat yang berat bagi orang munafik, salat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Kawan pilkada aku, Pak, pilih bupati. Nah, pilih yang sembahyang subuh. Pilih yang sembahyang ke masjid. Nah, bukan pilih dek ngagih duit. Enggak. Ya, sampai milih RT pun gitu, Pak. Pemilihan RT di Kota Tengah, tengok siapa 3 calon kau yang rajin ke masjid. Aku pilih apa aku? Ya. Kalau orang tak kau mensoji Pak Tuhan sampai dikicuhnya apa le awak. Ilah. Kerami ya. Pada tiangkong awak tu, Pak. Wak pilih kalau jole-jole pajak aku bantu ikut. Oh nak awak dengan nyolah kan. Tuhan saya bilang dikicuhnya apa le? Astagfirullah. Wa aqamus shalah qamu kusala. Yura'unan nas. Yang ketiga di ayat itu. Orang munafik itu yura'unan nas. Suka cari perhatian manusia. Ya. Yang dibutuhnya pujian, yang dibutuhkan sanjungan.
Itu sebabnya hari ini orang kena banyak hantu selfie. Ngagi bantuan, tank. Yo. Kadang ngagi bantuan tuh Pak, dari rianya sampai bohongnya. Datangnya ke masyarakat nih Pak, bantuan sembako, COVID. Setelah dibuka, sembako, triko adonya. Nah, sembako kan 9 bahan pokok. Ini isinya 3, telur, minyak makan, indomie, triko konya. Disebutnya asap aku nih kicu bang. La ilaha illallah. Nah, itu fotonya tuh. Yuk, Pak, Bu, yuk. Allahumma inni a'udzubika an nusrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Kok lain doanya kok Ustaz? Doa apa kok? Doa ma'awa ikhlas dalam beribadah. Jangan itu dengan foto-foto selfie-selfie top-top jodoh. Itu ti doanya. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an a'lamuhu. Ulang balik. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Teko terakhir, siapa dapat boleh pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yura'u nanas. Gawat etongan itu Bapak. Makanya sholat kita belum menjamin masuk surga. Sedekah kita belum menjamin masuk. Karena yang masuk surga itu siapa? Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya ikhlas. Makanya dalam hadis sahih dikatakan, lah sampainya di pintu surga itu Pak. Siapanya itu Ustaz? 1, orang kaya yang dermawan. 2, waktu Pak Imam, Ustaz, imam-imam masjid, kori-kori. Kami kok kan calon-calon penghuni surga Pak, tapi gagal. Nah, kalau hati tak. Yang ketiga, orang yang mati di medan perang. Lama nak masuk dipanggil sama Allah. Siku bang, apa boka bang masuk surga kok? Oh, di atas dunia dulu ya Allah, saya dermawan, saya nyumbang, saya sedekah, semuanya ya Allah karena Engkau ya Allah. Aku mencari wajahmu ya Allah. Liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku enggak ada pahala, aku enggak ada terima kasih. Kata Allah Ta'ala, ota bang. Oh, kenapa? Allah tahu di hati. Abang nyumbang potang, mak orang hormat dengan abang. Sehingga ketikulah siap gedung tuh abang tukang kucing pitanya. Alah, aku lubang ulo-ulo leh. Hati-hati Pak. Kau dusta. Kau dulu melakukan itu supaya kau dipanggil dermawan, supaya kau dihargai, dihormati. Hari ini tak ada lagi masuk. Tukilah. Kemana poinnya? Jahanam. Karena dia hidupnya munafik, berpura-pura. Orang munafik itu kan lain di muka, lain muka dua. Ya Bu, mengunting dalam. Pak ibu lah, ini ibu-ibu banyak munafik tuh. Nah ibu-ibu siko doh lah. Yang kedua, kami ustad-ustad, walah kori-kori kok. Abang pakai apa bang? Oh, saya di atas dunia dulu setiap hari ceramah supaya umat pintar. Ota, abang mak dipanggil ustad. Buktinya apa? Lai orang nak panggil bang ustad merah muka bang. Alah, kulo bang kecek-kecek leh. Hati-hati Pak. Ya.
Ya banyak orang kau nak dipanggil dengan Ustaz. Sekali jadi protokol hari Jumat. Keluar Jumat panggil orang Ustaz lah. Ustaz, dah senang hatinya. Ustaz tuh, ini protokol Jumat. Tuh. Kau dulu mau dipanggil Qori. Kau dulu mau dipanggil Hafiz. Bangga kau di ujung namamu Al-Hafiz. Hafizallah. Kau bangga. Tahu aku. Aku yang ngatur hati bang tuh. Kini nama dapat apur. Masuk. Dipanggil lagi yang mati di medan perang. Pakai apa kau? Berjihad. Membela agamamu. Kenapa? Karena engkau ya Allah. Pandai mengotak. Kau mau dipanggil pahlawan. Masuk pak. Ini bukan saya katakan ini hadisnya sahih loh. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu mengatakan, jangan kau hinakan aku ya Allah. Kapan? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin. Itu Nabi Ibrahim bermohon itu. Jangan kau hinakan aku ya Allah. Pada hari tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Yang ada adalah orang yang datang dengan hati yang bersih. Siapa hati yang bersih itu? Orang-orang yang beribadah semata-mata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukh. Kini kau gawat kini kau. Yo. Nah, baru yang terakhir orang munafik itu wala yazkurunallaha illa qalila. Dia berzikir tapi hanya sedikit sekali. Mereka inilah yang akan dilemparkan ke dalam neraka Jahanam. Maka minta awak. Oh bu, diceritakan oleh Abu Hurairah, kami duduk dengan Nabi. Tahu-tahu terdengar suara batu berdontang. Kami bertanya, ya Rasul, suara apa tuh? Itu suara batu yang jatuh di neraka Jahanam. Tahu no kalian bila jatuhnya tuh? 70 tahun yang lalu. Jadi 70 tahun dilemparkan batu tuh, baru sampai ke dasar neraka Jahanam. Begitu dahsyatnya. Berapa lama awak di situ ya Rasul? 1 hari kalian di sana sama dengan 1000 tahun di atas dunia ini. Oh Tuhan kayu. Maka dalam solat minta kita kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Karena rupanya isi Jahannam itu hanya 2. Siapa? Orang munafik dan orang kafir deh. Tajoleh itulah. Ayat yang paling mudah lah yang hafal wak sadonya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Nah, kan hafal wak sado ujungnya. Nah, ya, tapi ujungnya dilah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini yang pertama. Ya, Bu. Oh ibu, jadi jangan mengicuh jodoh. Yo, jujur dengan laki, jujur. Nah, nampak duitnya tu soleh waktu nyuci pulangkan. Jangan ditimpeh yo. Ayo. Nah, ini yo kau nyoba. Betino kan yang kocik-kocik tu konenya tu nyo. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang kedua, wa min adzabil qabri. Dan dari azab azab kubur tu Pak. Tapi orang lah bertahun-tahun digali kuburnya elok. Sekoci pun lai lomam-lomam lo. Anu diazab jadi kuburnya Ustaz. Lo ini potui duit enggak lo nampak walim-alim bonado. Itu pertanyaan siapa itu? Pertanyaan orang-orang yang tak percaya dengan azab. Sebutkan dengan mereka, apa kalau tidur mimpi di ko janji yang lotih no? Sedang tidur wa mimpi di ko janji yang lotih no? Bila terjagonya, dokek-dokek nak tergigi, terjago. Berkeringin no?
Nah, cuma nggak luka kita. Itu dia, Pak. Ibu-ibu mimpi punya rumah rancak. Lo mana? Oh, nampak, Pak. Oh, rancak rumahku, duduk di buayan dengan laki, kan? Tahu-tahu tuh jago, nampak laki bukoro, jojoh nah, Pak. Wah, mimpi kok tadi. Nah, ini serius, Pak. Jadi kalau ada orang tak percaya, katakan dengan dia, kau pernah mimpi nggak? Bukankah waktu mau tidur kita katakan Bismika Allahumma ayyawamun, saya sedang mati, itulah azab kubur. Ini bukan perkara ringan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau Nabi cerita neraka, Inyo nangis do. Nabi cerita neraka Utsman bin Affan santai. Tapi kalau Nabi cerita kubur pensan. Bertanya, ya Utsman, kenapa engkau kalau Nabi cerita neraka kau biasa saja? Tapi Nabi cerita kubur kau pingsan. Apa jawab Umar? Jawab Utsman. Karena kubur itu adalah rumah awal dari kehidupan akhirat. Barang siapa yang selamat di dalamnya, selamatlah dia di akhirat. Maka lai ayat yang selalu dibaca oleh tuan-tuan kelipah yang tukang talqin nuha. Siapa tiap apa yang suku tukang talqin kubur sih kok. Jadi saya orang pandai itu loh. Wah, begikunya. Apa bunyi ayatnya, Ustaz? Yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit. Jamulah. Tanyalah sama orang-orang tukang talqin tuh, Pak. Blokek kan telinga apa tuh. Nah, itu dibacanya tuh. Orang kumah jangan awak tahu pula tuh. Nah, ya. Yang awak datang mau nyaw subuh tuh. Amin. Amin. Itu dibacanya tuh, ha? Ya. Nah, menafsirkan ayat ini, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit ini, Imam Al-Bara mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan adanya urusan-urusan di kubur. Jadi pertanyaan-pertanyaan di kubur itu ada di dasarnya. Makanya Utsman mengatakan kalau orang selamat di kubur, selamat di akhirat. Sehingga doa untuk orang yang mati itu apa pertama-tamanya? Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil. Jadikan kuburnya ya Allah laksana taman-taman surga. Jauhkan kuburnya dari lobang-lobang. Nah, siapa yang terkena azab kubur itu, Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan, siapa yang kena azab kubur itu? Suatu ketika Rasulullah SAW lewatlah di sebuah kuburan. Ini ada yang dari hadis dari Thauban, ada hadis dari Abu Hurairah. Berhenti Nabi. Begitu berhenti diambilnya pelepah kurma yang hijau, ditanamkannya. Ya Rasulullah, kubur siapa aku tak tahu, tapi aku mendengar dia diazab. Apakah dia waktu hidup melakukan dosa besar? Tidak. Semayang, oh semayang. Tapi ngapu diasap? Yang pertama waktu hidup inyo suku namimah. Woi, betino. Namimah. Bukan gunjing, lain. Penyakit betino tuh. Jantan lah itu tuh nyo. Jantan-jantan bisu yang lecik lalek di bibir itu untuk itu. Bo, apa namimah Ustaz? Mengadu-ngadu cakap kawan. Nah, kalau ghibah jelas menceritakan aib orang. Ya, Bu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Itu ayatnya. Menceritakan aib orang. Fitnah lain lagi. Menceritakan keburukan orang di mana orang itu tidak pernah berbuat buruk. Kalau namimah mencitokan cakap kawan. Kau cakap berdua wah, diang tahu no. Deh, aku pade kosa aku nengok Bu Ida tuh ha. Tapi dia yang sok-sok seminyo deh yo. Iyo, pan jago ku rahasia awak aku.
Ngaponyo? Pinjam duit aku dibayar tu. Alamu, ada sakit hati ku. Olah lah, biasa je lah tu. Ibu yang tadi dapat pengaduan itu lewat dekat Bu Ida kok. Lah gelisah-gelisah lah nya. Bu Ida pun, ngapo kok lain kok bu? Itulah noloma hati ku dong ha. Lain nak aku citokan, tapi aku lah berjanji lu boleh citokan ha. Ya. Ada bu orang seperti itu? Ha? Ada? Yang mananya? Mari wak jojang malah. Yo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, siapa ya Rasulullah? Dia tidak melakukan dosa besar. Setelah namimah ngapain dia? Dalam urusan buang air kecil, Pak. Kawak jantan paling banyak. Yang menembak-nembak ban motor. Yang menyuruh-nyuruh di sebalik kelapa sawit. Banyak kok. Ya Pak, aku kayak semayang-semayang, tapi kalau terdosa kan mulai dong semut. Tolong Pak. Habis sholat kita terkena sejak kubur. Kalau kita tak pandai-pandai beristinja secara benar itu. Di kebun apa nolai ayi kan lai daun. Ambil. Tapi jangan daun berduri. Yo. Luku. Ya. Jadi daun itu ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya karena kuliah subuh ini rutin ya. Boleh kita masukkan sekali fikih ini boleh Pak, ya. Karena banyak orang yang tidak bisa tahu istinja selain dengan air itu, dengan benda itu. Lah yang keroteh itu, ada gikonya keroteh kok. Enggak, ini kalau keroteh daun tuh di isu. Mana boleh keroteh pasir itu? Ya. Ya. Nah ini. Maka kita minta kepada Allah, jauhkan saya dari azab kubur. Ayo lanjut lagi. Ya ini keteranganku sebenarnya perlu yang paling dapat apal ompe doa tu lah tu. Kemudian wa min fitnah. Apa itu fitnah? Mahya ketika hidup. Wa mamati setelah mati. Bapak Ibu, fitnah dalam Al-Quran, fitnah dalam hadis. Kalau Bapak Ibu ketemu bacaan fitnah, bukan fitnah dalam pikiran awak orang Indonesia ko. Orang Indonesia ko apa ukuran fitnah itu?